Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini masih di tema pernikahan. Tidak apa-apa ya, di tengah problem-problem besar bangsa ini kita bahas menikah. Yang tema-tema besar sudah dibahas oleh orang-orang besar, kita bahas pernikahan. Ya tidak apa-apa, kalau dilihat secara lebih jeli, justru mungkin akar-akar permasalahan kita berawal dari keluarga. Kita misalnya menyebut, wah ini Indonesia ini kacau karena akhlaknya rusak, karakternya anjlok, tidak ada yang bisa dipercaya dan lain sebagainya. Semoga kita tidak lupa bahwa pembentukan karakter itu ya diawali di keluarga. Oh, Indonesia ini kacau karena banyak di antara kita yang tidak bisa hidup dalam perbedaan. Pelajaran hidup dalam perbedaan yang paling basic itu ya dalam keluarga. Ketika kita berhadapan dengan pasangan kita. Oh, Indonesia ini mengkhawatirkan generasinya tidak bisa diandalkan. Pendidikan pertama generasi itu ada di keluarga. Jadi ini sebenarnya kita mengarah ke akar, tidak sekedar mengincar buah. Kalau akarnya beres, insya Allah buahnya nanti juga beres. Oke ya, malam ini kita masuk ke perspektif yang agak psikologis. Bagaimana sih mempertemukan dua kepribadian? Ini tema malam hari ini agak harus kita seriusi karena meskipun itu tidak di pernikahan, kita selalu ketemu orang yang beda kepribadian dengan kita. Ya, bismillah, kita mulai serius belajar malam ini. Yang pertama, ini untuk menjawab pertanyaan, Pak wong cuma menikah saja kok diurusi serumit itu. Ini kalau ada pertanyaan begitu, saya ambilkan konsep dasar ilmu-ilmu tentang kemanusiaan ya. Yang itu beda dengan ilmu-ilmu eksakta. Belajar tentang manusia itu tidak bisa eksak, tidak bisa pasti. Hidupnya manusia itu seperti seni. Jadi tidak ada rumus pastinya. Di situ ada proses-proses yang ini setiap orang mengalaminya tidak sama. Itu yang membuat kita semua ini beda-beda. Jadi memahami orang itu tidak bisa seperti memahami laptop ini, memahami mikrofon ini. Jadi meskipun mungkin dari daerah yang sama, meskipun mungkin kampusnya podo, meskipun mungkin bahkan satu orang tua, itu setiap orang bisa beda-beda. Jadi menyikapinya tidak bisa seperti benda. Nah, ini yang sering kita lupakan itu. Kita itu sering anggap orang itu seperti benda. Seolah-olah kita baca dengan cara pandang kita mesti benar, mesti pas. Padahal
cara pandang kita bisa saja beda dengan cara pandang dia. Kenapa sih begitu? Kenapa sih hidupnya manusia itu seperti seni? Makanya kan ada seni bersahabat, seni pernikahan, seni pergaulan, seni, selalu istilahnya seni. Tidak sekedar teori, tidak sekedar konsep, tapi seni. Karena sifatnya cair, seperti seni. Apa sih yang membuat manusia itu beda-beda? Apa sih yang membuat manusia itu tidak gampang dipahami? Yang pertama, sejarah. Jadi kita ini sejarah kita beda-beda, pengalaman kita beda-beda, masa lalu kita beda-beda. Sejarah itulah nanti yang membentuk cara kita berpikir. Kalian yang sejak kecil misalnya keluargamu serba disiplin, mungkin orang tuamu TNI atau polisi lah misalnya ngono. Jadi kalau pagi sudah disemprit perit, bangun. Ayo mungkin ngono ya, itu pokoknya dilatih disiplin. Cara pandangmu serba disiplin. Sementara temenmu mungkin orang tuanya santai, mungkin seniman apa-apa, hidupnya menikmati, tidak terlalu ketat. Sejarahnya beda, cara berpikirnya beda. Itu kalau misalnya dua orang ini hidup satu kamar di kos-kosan yang sama, oh itu berat. Misalnya yang satu lihat yang satunya, ini anak kok lelet banget, ini anak kok santai banget, gimana masa depannya? Itu ya, cara pandang temannya. Yang satunya lihat temannya yang disiplin, ini hidup sekali kok sekaku itu. Yuk. Masih muda kok ya dinikmati lah. Cara pandangnya beda. Kenapa? Sejarahnya beda. Betul. Kita itu kadang-kadang melihat orang sambil lupa bahwa dia punya sejarah sendiri. Kadang kamu heran, ini gimana sih anak ini? Kok teman saya yang perempuan ini loh, kok dia bilang bahwa tidak ada laki-laki yang baik, semua laki-laki itu pengkhianat mungkin. Gimana bisa begitu? Loh dia punya pengalaman sendiri mungkin. Gitu loh. Mungkin dia pernah dikhianati pacarnya, atau di rumah orang tuanya yang laki-laki berkhianat, dan lain sebagainya. Itu sejarah dia. Jadi sejarah kita beda-beda. Ini yang membuat nanti cara kita melihat hidup dan menjalani hidup ini beda-beda. Ini yang harus teman-teman ingat ya. Yang pertama ini. Jadi, kalian melihat siapapun, kalau memang ingin memahami lebih dalam, coba dicek sejarahnya. Orang ini mengalami apa saja dalam hidupnya. Dia pernah kemana, dia punya pengalaman apa. Nah, karena kalau tidak masuk ke sana, kadang-kadang kita tidak fair. Hanya lihat dangkal luarnya saja, kita sudah menghakimi dia. Yang kedua, situasi yang dihadapi. Ini juga membuat kita beda. Hidup ini selalu dalam konteks tertentu. Selalu di situasi tertentu. Saya itu orangnya jujur, tapi nanti mungkin ada momen satu ketika yang, wah ini kalau kali ini saya tidak bisa jujur ini. Kalau saya jujur bahaya ini, temanku bisa gegeran semua itu. Ini karena kepepet situasi, terus saya terpaksa tidak jujur di satu momen itu. Jadi hidup itu serandom itu. Kalian ingin hidupmu itu kan lurus terus, tapi tidak. Kadang-kadang situasi menuntutmu berbeda. Jadi maka mungkin kamu kadang harus tanya, orang ini loh kok tega-teganya ya. Dia kepepet situasi apa kok mau melakukan itu. Itu situasi namanya. Kemarin kan ada itu ya berita yang orang tua karena anaknya waktunya bayar UKT dia tidak mampu, terus terpaksa dia harus mencuri, kemudian ngirim surat pada yang punya barang.
minta maaf karena dia terpaksa mencuri. Itu situasi. Mungkin dia orang baik tapi kepepet. Jadi misalnya kalian ngaji, mungkin saya tidak tahu, mungkin ada ya yang ngaji ini rebutan tempat yang bisa senden misalnya. Nah, sebenarnya kamu tidak seegois itu, cuma kamu tahu ini Pak Faiz ngomong 2 jam mesti. Nek ndak ono sendenane ndak kuat aku. Kan ndak bisa itu saja saya pakai ngejudge bahwa kamu itu anaknya egois, kan ndak bisa gitu. Ya situasinya sedang begitu. Jadi sebelum kamu hakimi, coba deh kamu baca lagi. Orang ini sedang ketemu situasi apa? Kok sampai begitu? Anak ini sedang kepepet apa? Kok sampai dia berani begitu? Itu namanya situasi. Jadi dengan ngerti situasi kita bisa lebih memahami seseorang. Kadang-kadang bukan orangnya yang berubah, tapi situasinya yang memaksa. Yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya yang membuat kita ini beda-beda, yaitu apa? Wawasan. Pengetahuan kita beda-beda. Cara pandang kita terus jadi beda-beda. Kalian misalnya karena sering ikut ngaji filsafat, wawasanmu serba filsafat. Nanti lihat apa-apa ya kamu secerewet para filosof. Yang lain bertanya apa itu, kamu bertanya apa iya. Nah, itu kan beda antara apa itu dan apa iya. Yang satu jengkeli, yang satu kenapa? Filsafat. Nanti mungkin ada mahasiswa tafsir. Di kepalanya ya isi tafsir ayat-ayat yang jadi wawasannya. Ya nanti dia melihat apa-apa ya dalilnya mana? Ayatnya apa? Hadisnya mana? Kan begitu. Nanti ada orang yang wawasannya diisi dengan fikih, hukum. Nanti lihat apa-apa halal apa haram. Ini selalu pertanyaannya itu. Itu yang dimaksud wawasan. Wawasan itulah nanti yang jadi bahan pertimbangan orang sebelum memutuskan. Loh, kalau isi wawasanmu filsafat-filsafat, sebelum memutuskan pertimbangannya filosofis. Kalau isi kepalamu fikih, ya pertimbanganmu sebelum memutus sesuatu fikih. Kalau isi kepalamu tafsir, ya tafsir. Kalau isi kepalamu teknik, ya sebelum menyimpulkan sesuatu pakai teknik. Isi kepalamu apa yang populer? Neurosains. Ya kamu melihat apa-apa pakai neurosains. Itu yang disebut wawasan. Ini yang membuat kita beda-beda. Makanya kalian kalau ada orang pikirannya beda dengan kamu, jangan kesusu ngamuk. Jangan-jangan kita beda bidang. Beda ranah. Jadi hal yang sama dilihat dengan keilmuan yang berbeda, dengan wawasan yang berbeda, ya bunyinya bisa beda. Baik, jadi semoga ini jadi pertimbanganmu ya sebelum memutus sesuatu. Orang itu wawasannya beda-beda. Yang keempat, masyarakat. Kita ini hidup di konteks masyarakat yang juga tidak sama. Ada masyarakat dengan budaya tertentu, yang lain dengan budaya yang berbeda. Ada yang masyarakat ini ketat, serius, ada yang masyarakat lebih santai. Ada masyarakat yang mengutamakan gotong royong, ada masyarakat yang mengutamakan kompetisi. Ini masyarakat. Kalian mungkin kalau konteksmu hari ini masyarakat itu pakai istilah circle. Circle kita beda. Kamu kan circlemu angkringan. Kalau aku, gitu loh. Itu yang berpengaruh dengan gaya hidup, perilaku, cara hidup kita. Masyarakat kita beda. Ya contohnya, mungkin ada yang dari kampung,
yang sejak kecil dididik untuk murah hati. Ada yang dari kota, yang masyarakatnya mengajarkan untuk hati-hati. Loh, ini beda. Yang satu kalau lihat orang minta-minta di pinggir jalan, dia, ini kalau ndak ngasih kok ndak enak ya saya. Allah mau dikasih 1.000, 2.000 dia sudah seneng. Nah, itu yang satu. Sementara yang satunya, mau saya kasih, tapi kalau tak kasih terus nanti lama-lama dia manja, malah jadi males. Nih, ya, pertimbangannya beda. Dari mana dia memutuskan begitu? Mungkin masyarakatnya punya kearifan yang berbeda. Itu yang membentuk pikiranmu. Jadi kamu juga dipengaruhi circle-mu, kelompokmu, masyarakatmu dengan budayanya. Nah, yang kelima, selera. Selera itu sudah kecenderungan orientasi subjektif yang masing-masing orang pasti beda juga. Ada yang senang Android, ada yang senang Apple. Argumennya beda-beda, itu sudah selera. Ada yang suka musik dangdut, ada yang suka campur sari. Tidak harus kamu tanya alasanmu apa, argumenmu apa. Tidak harus, itu selera. Suka saja mesti jawabannya. Kenapa? Selera. Jadi kalau untuk selera kita tidak bisa menggugat, sudah. Ya seleranya dia begitu. Perasaan kamu itu cakep loh ya. Tapi kok milih pasangan kok. Lah itu selera. Jadi indahnya di mana kadang-kadang selera. Itu loh. Kamu melihat, Pak ini acak-acakan loh Pak. Tapi kok terus banyak yang seneng. Lah itu seleranya orang beda-beda. Meskipun nanti ada yang berteori, kalau selera kan ada yang tinggi, ada yang rendah ya Pak. Itu teorimu, yang penting beda. Gitu loh. Tinggi atau rendah, kalau selera itu kan yang penting kamu senang. Kamu disebut rendah, ya biar aja, wong aku suka kok. Gitu loh. Tidak tinggi itu selera kok musik kayak gitu, enggak, wong aku senang. Daripada kamu paksa pura-pura senang. Dan kamu juga harus rela orang lain beda selera dengan kamu. Masa anak muda kok ndak ngopi, ndak ngerokok? Apa itu? Loh, selera kalau itu. Ndak bisa seragam. Setiap orang bisa beda-beda. Nah, urusan selera setiap kepala bisa beda. Baik ya teman-teman, untuk mengawali tema kita malam ini sebenarnya ya, biar kalian sadar memahami manusia itu kompleks. Tidak simpel. Makanya jangan gampang mengeneralisir. Jangan gampang menghakimi orang. Kalian tidak tahu sejarah apa yang dia alami. Kalian tidak tahu wawasan apa dan situasi apa yang dia miliki, circle apa tempat dia hidup, dan juga apa selera dia. Termasuk dalam pernikahan. Ini itu kenapa ngaji filsafat itu kadang temanya bisa sama, tapi isinya, pikirannya para filosof beda-beda. Kenapa? Karena yang dibahas manusia. Yang manusia itu dilihat dari satu sudut pandang A, tapi dari sudut pandang yang lain bisa B. Yang kemarin A, besok bisa jadi B juga. Yang kemarin B, ternyata sekarang berubah jadi C. Ternyata besoknya balik A lagi, itu manusia. Jadi sekompleks itu, seambigu itu. Apalagi ketemu situasi hari ini, era digital. Kalian sudah kompleks, sudah ruwet, sudah ambigu, dadak bikin juga fake account. Tambah ruwet lagi. Kamu tambah tidak jelas lagi kamu membaca dirimu. Baik, itu ya mengawali tema pernikahan kita malam hari ini. Yuk kita baca seperti apa sih
makna-makna filosofis, psikologis dari hidup bersama dalam pernikahan. Saya awali dari ayat dulu ya, biar ada ngajinya. Wong yo judulnya ngaji filsafat. Jadi Al-Quran menggambarkan dengan indah hidup berpasangan itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka perempuan adalah pakaian bagi kalian laki-laki, dan kalian yang laki-laki adalah pakaian bagi mereka perempuan. Ini. Jadi pasangan itu oleh Al-Quran diibaratkan seperti pakaian. Coba ya, ini maknanya dalam. Apa sih maksudnya pakaian? Pakaian itu kan sesuatu yang paling dekat dengan tubuh kita, dengan diri kita. Jadi simbol pakaian itu menunjukkan bahwa pasangan kita itu adalah orang yang idealnya dekat dengan kita. Secara emosi, secara makna itu harusnya dekat. Wong itu kita pakai tiap hari. Kalau kemarin di pertemuan awal kan ada istilah intimasi. Kita itu intim, kita itu dekat. Seperti baju. Aku baju bagimu dan engkau adalah baju bagiku. Ini makna pertama. Makna kedua, pakaian itu, libas itu adalah sesuatu yang menutupi aib kita, menutupi aurat kita. Jadi kalau kita di depan pasangan posisinya sebagai libas, berarti kita itu punya amanat, punya tanggung jawab menutupi aibnya pasangan kita. Pasangan yang sejati, ya memang perannya menutupi aib pasangan yang lain. Ya, karena pasangan kita ini kan orang yang paling tahu seperti apa aslinya kita. Kalau kalian ingin tahu aslinya saya, tanya istri saya. Itu dia yang paling tahu. Ini tema-tema kayak gini paling berat bagi saya. Nah, kalau pulang, apalagi kalau di rumah nanti dengar rekamannya mesti ditagih saya. Katanya mesti begitu. Tapi ya tidak apa-apa lah ya. Kalau tidak begini kan tidak belajar, kita jadi lebih baik. Jadi harus menutupi aib. Pasangan yang baik tentu saja tidak cerita-cerita, apalagi ceritanya dibikin dramatis biar viral. Diselesaikan kalau ada masalah tanpa harus bongkar-bongkar aib. Kenapa? Ya karena kita ini pakaiannya. Jadi ayo berperan juga sebagai pakaian yang menutupi aib. Yang ketiga, pakaian itu melindungi dari dingin, dari panas, itu kan dilindungi oleh pakaian. Berarti pasangan yang ideal itu mendapatkan perlindungan dari pasangannya. Pasangan yang ideal itu saling melindungi, saling menjadi rumah. Baik, nanti ini uraiannya panjang ke belakang, tapi pokok-pokoknya ini. Yang keempat, pakaian yang kita pakai juga berperan untuk memperindah. Kita pakai baju itu kan nyari yang cocok, yang membuat kita tambah cakep.
Mau berangkat ke sini, itu kan ya kamu milih ini. Nanti ketemu mesti yang saya incer itu, Pak. Baju apa ya? Kan kamu terus milih. Biasanya tidak pakai minyak wangi. Biasanya itu. Kamu ingin kelihatan indah. Jalannya apa? Pakaian. Jadi maknanya apa saling memperindah itu? Ya di antara pasangan itu kehadirannya itu membuat diri kita tambah mantap. Itu yang disebut memperindah. Martabat kita tambah meningkat ketika pasangan kita hadir. Nah, ini namanya memperindah. Jadi kita tidak khawatir kalau ada pasangan kita. Wah, jangan-jangan nanti aibku dibuka ini. Tidak, aku yakin pasanganku hanya cerita yang indah-indah tentang aku. Jadi pasangan itu bisa dikenai kaidah kalau di Jawa itu memayu hayuning bawono. Kebersamaan kita sudah indah dan di antara kita saling memperindah. Aku sendirian itu indah, tapi begitu ada pasangan kita tambah indah. Itu gunanya baju. Libasul lahunna walibasul lakum. Jadi bahagialah yang punya pasangan. Kalian diperindah, kalian dilindungi, kalian ditutupi, kalian didekati. Ini materi tidak untuk yang jomblo. Kemudian pakaian itu, kalau ini agak filosofis ya, terlalu sempit tidak enak, terlalu longgar juga tidak enak. Maka kalian jadi pasangan, yo jangan terlalu posesif, terlalu menuntut, terlalu menyusahkan. Tapi juga jangan terlalu abai, cuek, tidak peduli. Itu juga jangan. Jadi tidak terlalu longgar, tidak terlalu sempit. Tidak cuek begitu saja, juga tidak terlalu posesif, terlalu mengikat. Nanti ada caranya, kita bahas di belakang nanti ya. Tapi yang menarik jadi ayat tadi, yang hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini sebenarnya potongan ayat saja. Satu potongan ayat ini maknanya sudah sangat dalam. Kita dan pasangan idealnya ya dekat, idealnya ya menutupi aib, idealnya ya melindungi, idealnya memperindah, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu longgar. Kita lanjutkan ke makna hubungan sekarang ya. Ini ada quotes menarik. Pernikahan itu adalah satu peristiwa ketika dua manusia menghadirkan seluruh dirinya. Raganya untuk saling menemani, ciptanya untuk saling memahami, rasanya untuk saling mencintai, dan karsanya untuk saling memberi. Ini makanya tadi ya, ketemu dua manusia, dua kepribadian secara utuh total. Rumus idealnya ini. Jadi menikah itu ketika dua manusia menghadirkan dirinya seutuhnya, tidak setengah-setengah. Maka menikah tidak boleh setengah-setengah, sepenuhnya dirimu berikan. Ragamu untuk menemani, cipta atau pikiranmu untuk memahami, rasa atau hatimu untuk mencintai, karsa, kehendak keinginanmu untuk memberi. Ini bahan introspeksimu ya. Jangan dipakai untuk bahan nuntut pasanganmu. Nanti rame. Tapi kamu cek dirimu pasangan yang baik enggak? Aku sudah
Ikhlas menemani ndak atau terpaksa? Aku mau memahami mbak, atau jangan-jangan aku hanya egois, ingin mauku sendiri. Aku sudah mencintai ndak? Jangan-jangan aku hanya ingin disenangkan. Aku ingin memberi ndak? Jangan-jangan aku ingin diberi saja, ingin dinikmatkan saja. Ini nanti akan jadi parameter serius ndak kalian ingin menikah. Jadi, karena menikah itu memberikan dirimu seutuhnya. Ya ragamu, ya akalmu, ya hatimu, ya keinginanmu. Baik, ya tentu saja ini nanti ada ganjalan-ganjalannya, ada tekniknya, dan lain sebagainya. Makanya tadi saya awali dengan pembahasan tentang seni. Oke, saya lanjutkan. Ini quotes ini saya kira sudah. Sekarang coba perhatikan, tulisannya cilik-cilik. Tidak apa-apa wis. Ini PowerPoint yang jelek. Ya, ini PowerPoint yang kehilangan power, kehilangan poin. Iya. Mocone susah, tapi mau tak pecah-pecah nanti wawasanmu putus. Biar saja gini. Minta tolong AI, AI-nya bingung. Jawabannya terlalu banyak materi. Tidak fokus. Ya wis tak bikin sendiri kalau gitu. Jadi ini sudut pandangmu, mindsetmu tentang menikah. Sebelum kita arahkan bagaimana mendialogkan dua pribadi ya. Ada 3 gaya orang menikah, cara pandang dia tentang menikah. Ada yang anggap nikah itu tujuan, destination. Ada yang menganggap menikah itu petualangan, adventure. Nah, itu kayak semboyanmu itu loh, my life, my adventure. Nah, terus berarti menikah juga kamu anggap adventure, petualangan. Ada yang menganggap nikah itu journey, perjalanan. Masing-masing ada resikonya. Oke ya. Ya mungkin sebagian besar kalian masih nikah itu keinginan. Tapi tidak masuk hitungan ya keinginan itu. Jadi ada orang menganggap menikah itu destination, tujuan. Jadi menikah itu adalah pencapaian besar. Finishnya ada di nikah. Ngapain kamu kuliah? Biar kerja Pak. Nanti kalau sudah kerja saya bisa nikah. Nah, nikah itu finalnya. Kamu ditanya orang selalu, kapan nikah, kapan nikah? Itu terus mindsetmu terbentuk, berarti target hidupku sekarang menikah. Nah, kayak fokusnya biasanya kalau yang menikah itu destination, itu status sosial, legitimasi, ekspektasi, lingkungan, masyarakat. Itu biasanya ke situ. Nikah jadi target hidup. Nikah jadi tujuan hidup. Biasanya orang yang menjadikan menikah itu tujuan hidup, ketika tahu ternyata menikah itu tidak semulus bayangannya, terus dia kecewa. Ternyata tidak enak menikah, saya tidak bebas lagi. Ternyata tidak enak menikah itu. Kemarin tak bayangkan senang, bahagia kayak gimana. Tidak seperti di film-film. Nah, kamu mulai kecewa. Kenapa? Karena menikah kamu anggap tujuan. Jadi seolah-olah sudah sampai di titik nikah, hidupmu akan bahagia. Kayak film-film itu loh, happy ending. Awalnya perjuangan, sampai jungkir balik, terakhir ketemu, musuhnya kalah semua, menikah, happy ending. Kamu membayangkan nikah itu begitu.
Begitu nikah, ya baru kamu jungkir balik. Ternyata tidak seperti bayangan. Kamu terpesona oleh cerita-cerita novel-novel. Ya novel itu biasanya justru indah karena nggak jadi nikah. Nah ya Laila Majnun tidak jadi menikah. Kemudian apalagi Siti Nurbaya tidak jadi menikah. Jadi indah karena tidak jadi menikah. Kalau jadi menikah, wah sudah. Mikir LPG naik, BBM naik, sudah tidak indah lagi itu. Kamu tidak mikiri puisi sudah kalau sudah sampai situ. Nah, ini kelemahanmu kalau nganggap nikah itu tujuan akhir. Biasanya orang yang menganggap menikah itu tujuan akhir, memandang pasangannya adalah pelengkap hidupnya. Jadi, tanpamu hidupku ada yang kurang. Jadi kamu hanya posisinya melengkapi saja. Ya kamu kayak spare part lah, mungkin ditambahkan ada yang bolong terus ditempelkan di situ. Sekedar melengkapi hidupmu. Yang menganggap pernikahan itu destination biasanya dia bahagia kalau punya rumah, punya anak, mapan dan lain sebagainya. Karena memang finalnya di situ. Ada resikonya. Apa resikonya? Kalau keinginan sudah terpenuhi, hidup bersama rasanya hampa. Misalnya sukses, kalian menikah, yo sudah kaya, ya punya anak, ya oh seperti ini bahagia. Jangan lupa, orang bahagia itu ada titik jenuhnya, ada titik hambarnya. Jadi kalau kalian hanya mengejar itu, pada saatnya pernikahan akan terasa membosankan. Itu kalau kalian menikah hanya jadi destination. Yang kedua, ada orang menganggap menikah itu adventure, petualangan, seru Pak ini, dieksplorasi, kita ngalami macam-macam. Pernikahan adalah keseruan yang baru untuk dieksplorasi. Seru Pak saya nikah itu, sensasinya Pak, pengalamannya Pak, liburan bareng Pak, wah kita bisa. Itu fokusnya ke situ nanti. Orang yang menganggap pernikahan itu adventure. Biasanya orang ini kalau ada masalah, dia akan mencari distraksi, menghindar, nyari keseruan yang lain. Karena memang menikah menurut dia mencari keseruan. Kok ya kurang menantang ya begini ya, apalagi yang membuat kita. Jadi ingin dikejutkan terus, ingin nyari inovasi terus. Ulang tahun ini hadiahnya ini, tahun depan apa ya, yang seru, yang ngageti gitu. Kemarin disiram air, mungkin besok disiram bensin lebih seru, misalnya. Kan sering gitu, jadi ya enggak ya. Jadi adventure, nyari pengalaman, nyari seru-seruan, nanti saling ngeprank gitu ya. Jadi adventure itu nanti menganggap pasangan kita itu teman untuk seru-seruan. Bahagia kalau ada kejutan, ada spontanitas, ada aktivitas baru yang memicu semangat. Tapi nikah itu dipandang adventure. Seru mungkin ya kalau kita coba pinjem MM-an gitu di bank, nanti dikejar-kejar debt collector, seru loh itu misalnya. Itu adventure itu. Oke. Tentu saja kalau kalian menganggap hidup itu harus selalu seru, sama kayak di destination tadi ya, pernikahanmu akan terasa hambar. Ketika keseruan itu habis. Atau ketika kamu harus melakukan rutinitas-rutinitas tertentu. Padahal menikah itu ya tentu saja ada rutinitas-rutinitasnya.
Jadi kalau kalian sebagai pasangan sering mengeluh, masa setahun tidak ada liburnya, tiap hari yo masak, ngomong anak, yo ini terus gitu. Suaminya juga gitu. Aku ya juga gitu loh, aku tiap pagi yo ngantor pulang tidak ada waktu. Kemungkinan dia menginginkan pernikahan yang adventure, yang seru gitu loh. Nah, ini saya tidak bilang mana yang terbaik ya. Saya bilang tadi manusia itu seni. Jadi tidak sekaku itu. Kadang-kadang mungkin menikah itu ya destination, kadang ya adventure, kadang juga journey, perjalanan. Nah yang ketiga, menikah itu journey. Nikah itu proses panjang untuk tumbuh bersama. Perlu komunikasi, perlu komitmen, perlu toleransi. Orang yang menganggap menikah itu sebagai perjalanan, ya dia menganggap kalau ada konflik, ya itu bagian dari proses untuk pendewasaan. Wong kita ini memang sedang berjalan, sedang berproses. Pasangannya nanti dianggap teman seperjalanan, demi saling membantu menguatkan pertumbuhan bersama. Kemudian saling mendukung, saling menguatkan. Tentu saja biasanya journey itu resikonya kalau terlalu panjang journey-nya lelah. Kalau tidak ada adventure-nya dikit-dikit, kamu akan bosan, lelah. Jadi, tapi ya memang secara umum orang bilang yang terbaik yang journey. Kesadaran bahwa menikah itu perjalanan. Tapi ya kalau journey saja lelah, kamu nanti bosan. Sekali-sekali perlu refreshment dengan adventure. Adventure saja juga ya nanti hidupmu kacau. Hanya nyari kejutan saja. Jadi teman-teman, ditata ya sejak sekarang mindset-nya. Apakah menikah itu destination atau adventure atau journey? Baik, kita mulai. Bagaimana kemudian mendialogkan dua kepribadian ini? Nanti kita akan menemukan bahwa menikah itu banyak paradoknya. Paradok pertama, saya bilang paradok jangan dimaknai negatif ya. Paradok itu ya sifatnya mendua. Ada dua hal yang bertentangan tapi ya sama-sama jalan. Itu namanya paradok. Kadang-kadang kita salah paham karena hanya memahami setengah dari paradok itu. Yang pertama apa? Menikah itu mendukung kebebasan kita padahal kita terikat. Oke ya. Jadi ketika aku nikah, itu kan kebebasanku sebagian hilang. Tapi aku mendapatkan hal yang lebih besar. Jadi aku jadi tenang, aku jadi punya arah hidup, aku jadi berani menghadapi hidup ini. Dan itu membuatku lebih bebas. Tidak bingung lagi. Semula aku bebas. Tapi dalam kebebasan itu, aku bingung aku harus kemana. Hidup ini aku bawa kemana. Jadi bebas 100% tapi bingung. Nah menikah itu kebebasan kita dikurangi. Tapi justru semakin jelas. Makanya kan kadang orang tua-tua zaman dulu kalau lihat kita sudah kerja, sudah punya penghasilan, itu tiap hari kita ditanya kapan nikah, kapan nikah. Dalam arti apa? Dengan menikah kita lebih punya orientasi hidup yang jelas. Ada tanggung jawab di situ. Ada tujuan bersama yang dibentuk. Itu jadi kita jadinya lebih bebas. Itu uniknya. Bebas tapi terikat. Ya sebelumnya memang sepenuhnya bebas, tidak terikat. Tapi justru karena itu kita bingung. Itu kayak dosen bilang,
Pak, tugas ini aturannya apa? Udahlah, tidak ada aturan, suka-suka kamu. Kan malah bingung. Tapi begitu diatur, yo kamu boleh milih 1 spasi tapi sekian halaman, 2 spasi tapi sekian halaman. Itu kamu lebih enak. Itu yang dimaksud ya bebas tapi terikat itu. Kamu pilihannya jelas sekarang antara ini, itu, atau itu. Nah menikah itu begitu. Kita itu terikat, tapi justru dari situ kita jadi lebih bebas mengekspresikan diri, lebih bebas milih yang kita inginkan. Tidak mau saya menikah arahnya ke situ, saya ke sini saja. Nah, kalau tidak nikah kamu nggak ngalami itu. Ini yang dimaksud paradok. Analoginya 2 biasanya ya untuk paradok bebas tapi terikat itu apa? Yang pertama layang-layang. Layang-layang itu dia bisa terbang ketika ada benangnya. Justru ketika ada benangnya. Tidak ada benangnya, dia bisa terbang juga. Tapi dia terus tidak ada kendalinya. Tidak ada arahnya. Dia tidak seimbang. Bisa saja baru terbang sebentar nabrak. Kenapa? Tidak ada benangnya. Hidup kita juga begitu. Kalau bebas sama sekali, tanpa benang, tanpa kendali, ya memang faktanya kita 100% tidak terikat apa-apa. Tapi kita tidak punya arah. Tidak ada yang menyeimbangkan, tidak ada yang mengendalikan. Jadi ini analoginya orang menikah. Bebas tapi terikat. Yang kedua dianalogikan pohon. Pohon itu kan rasanya tidak mobile. Sejak kecil di situ, terus dia tidak ingin jalan-jalan, tidak ingin ke mall, tidak ingin apa. Tapi justru kalau diet kita, mungkin kalian punya tanaman apa, kasihan ya tanamanku ini tidak pernah kemana-mana, tak ajak jalan-jalan, muter-muter, terus kamu cabut, bubar dia. Justru ketika dia terikat itulah dia bisa tumbuh tinggi, dia bisa menghasilkan buah, dia bisa bertahan dari angin. Kalau dia tidak terikat apapun, akarnya tidak terikat pada tanah, dia mati. Jadi ini paradok pernikahan yang pertama. Jadi menikah itu bebas meskipun kita terikat. Justru dengan terikat itu kebebasan kita lebih mudah mengimplementasikannya. Sementara sebelumnya bebas yang total itu kita sulit. Kita bisa milih apa saja, kadang-kadang malah bingung milih apa. Tapi kalau sudah jelas ini saya ada pasangan ini, pasangan itu mau kemana? Lebih kita bersama mau hidup gimana, lebih gampang kita mewujudkan kebebasan. Makanya ada quotes, ketika aku memilih untuk terikat padamu, aku tidak kehilangan diriku, tapi justru aku menemukan ruang yang paling aman untuk pertumbuhan diriku. Jadi kebersamaan denganmu itu tidak mengikat, tapi justru menumbuhkan, membebaskan. Ini yang mungkin penting jadi pelajaran kita ya, kalau kan insya Allah semua nanti punya pasangan. Oke, semoga Allah tidak kelewatan. Ya, makanya kamu sering berdoa biar tidak kelewatan. Jadi ketika kita milih seseorang, kita tidak hilang. Tapi kita menemukan ruang untuk bisa tumbuh yang paling aman. Paradok pertama, pernikahan. Paradok kedua. Jadi pernikahan itu banyak paradoknya. Menikah itu perlu dekat. Meskipun harus tetap berjarak. Jadi dekat itu penting, tapi jarak juga perlu. Ini yang dimaksud paradok.
Terlalu jauh ya negatif dong. Wong kita hidup bersama, jarang komunikasi, tidak saling memahami. Itu ketika terlalu jauh. Kadang-kadang satu rumah tapi rasanya kayak orang asing. Di rumah jarang komunikasi. Baru kalau sudah keluar ketemu temennya, omongnya banyak. Di rumah tidak pernah ngomong. Ini agak terlalu jauh. Terlalu dekat menyusahkan. Harus selalu bersama ya kita. Tidak boleh dengan orang lain. Hobi kita harus bareng. Dan lain sebagainya. Ini menyusahkan. Pasangan kita bisa kehilangan dirinya. Sumpek. Pokoknya aku sukanya rawon. Tiap hari harus rawon. Nah, menyusahkan. Ini namanya. Kita kan harus sehati terus ya. Itu kan teorinya film yang begitu. Dalam prakteknya terlalu dekat. Bisa melenyapkan kepribadian kita, individualitas kita, dan itu tidak ideal. Jadi, kita harus selalu bersama. Wah, ya kalau mungkin. Kalau enggak, ya urusan kita beda-beda. Salahmu sendiri, kamu enggak lulus ngulang terus. Saya semester atas, kamu masih ngulang semester bawah. Enggak mungkin kita selalu bersama. Kalau kamu ngotot ikut semester atas, dimarahi dosen. Sederhananya begitu. Situasi kita beda, maka jangan memaksa selalu bersama. Jangan memaksa selera kita harus satu. Jangan memaksa, enggak. Kita beda juga enggak apa-apa. Jadi terlalu dekat negatif, terlalu jauh negatif. Pernikahan yang sehat itu tidak boleh menghapus aku. Meskipun aku ini nanti menjelma kita. Tapi dengan menjelma kita, aku jadi semakin dewasa. Bukan aku yang hilang. Kalau tadi analoginya pohon, ini analoginya dua pohon. Kalau Khalil Gibran analoginya tiang-tiangnya kuil. Dua pohon itu kalau ditanam terlalu jauh, tidak bisa jadi pelindung. Ya sela-selanya panas mesti. Tapi kalau ditanam terlalu rapat, sama-sama tidak bisa tumbuh subur. Karena berebut ruang, cahaya, air, nutrisi. Agar subur apa? Ya cukup dekat untuk saling menguatkan, tapi cukup berjarak untuk tetap tumbuh. Kalian harus pas jaraknya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Itu yang dimaksud dekat, tapi tetap harus berjarak. Ini paradok memang. Antara dekat dan jarak itu kan berlawan, tapi dalam pernikahan seninya apa? Kalian harus bisa memainkan, jangan sampai aku terlalu jauh, juga jangan sampai terlalu dekat. Kata Khalil Gibran, terlalu dekat itu maknanya ya segalanya harus ngumpul jadi satu, tidak begitu. Seperti tiang-tiangnya kuil atau tiangnya masjid inilah. Bayangkan kalau tiangnya masjid ini ngumpul di tengah-tengah, tidak jadi masjid ini ambruk. Dia kuat karena tiang-tiangnya jaraknya pas. Kita tetap menyebutnya ini tiangnya masjid yang sama. Meskipun ada jaraknya. Dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Ini yang dimaksud. Jadi aku dan kamu jadi kita. Tapi kita itu bukan berarti aku hilang, kamu hilang. Dalam kita masih ada aku, masih ada kamu. Justru karena kita berdua masih ada, jadi kita. Kalau tidak ada aku, berarti tinggal kamu saja, bukan kita. Kalau tidak ada kamu, tinggal aku saja, bukan kita. Justru kita itu karena ada aku, ada kamu. Kalau aku harus berkompromi sampai diriku lenyap, berarti bukan kita lagi. Atau kalau kamu berkompromi sampai aku dicueki, keinginanku, bakatku, cita-citaku harus aku pendam, ya berarti bukan kita lagi. Jadi dekat, tapi tetap harus menjaga jarak.
Ini quotes-nya menarik. Cinta itu ibarat api di musim dingin. Cukup dekat untuk menghangatkan, tapi tidak terlalu dekat sehingga saling membakar. Yo, kayak api di musim dingin. Kalau kalian membayangkannya susah ya, karena di kita tidak ada musim dingin. Ya wis, kalau kamu pagi-pagi ada orang bakar-bakar terus kamu dodok di depannya gitu, karena nyari kehangatan, itu kan kamu jangan dekat-dekat. Api unggun misalnya, kamu kan jangan dekat-dekat, nanti kebakar. Tapi kalau terlalu jauh, ya dingin. Harus pas untuk menghangatkan, tapi juga sekaligus hati-hati jangan sampai terbakar. Ini rumus dari pernikahan. Jadi ya dekat, ya jarak. Dua-duanya penting. Lanjut. Paradok yang ketiga. Menikah itu tentu saja harus komitmen, harus setia. Tapi juga harus mau berubah. Nah, ini agak ambigu ya, agak rumit. Kita kan selama ini ya setia dong. Setia berarti tidak berubah. Cintaku padamu selamanya tidak berubah. Kalau tidak berubah, nanti malah sulit. Kenapa? Karena kita manusia, kita berubah. Jadi tidak ada pernikahan yang bertahan karena dua orang tetap sama terus seperti zaman menikah. Tapi orang itu bisa mempertahankan pernikahan ketika bisa beradaptasi mengikuti perubahan. Jadi pasangan kita itu berubah. Kalau kita tidak ikut berubah, bisa pontang-panting kita, tidak nyambung. Justru karena setia itulah kita mau mengikuti perubahan. Jadi ketika kita menikah, itu tidak hanya kita sedang menikahi satu orang ini. Tapi sebenarnya kita sedang menikahi orang ini sekarang, orang ini besok, orang ini lusa, orang ini tahun depan, orang ini 10 tahun lagi. Kalau kita hanya cinta dengan pasangan kita sekarang, mungkin 10 tahun lagi dia berubah macam-macam, cinta kita akan hilang. Jadi karena pasangan kita ini terus berubah, ya kita tentunya harus belajar perubahan itu. Jadi kita tidak menjaga cinta di antara kita dengan cara menjadi orang yang sama, tapi kita menjadi orang yang sesuai untuk pasangan kita, termasuk ketika dia berubah. Yang aku cintai darimu adalah senyummu, misalnya. Iya, sekarang giginya masih lengkap. Besok kalau giginya sudah rontok semua, dulu ketika dia senyum kita tertarik. Besok ketika dia senyum kita bisa lari. Kalau hanya senyum. Tapi kan kita juga berubah, kita beradaptasi. Iya, dulu waktu pacaran masih seneng-seneng, ceritanya yang enak-enak. Begitu menikah, sudah ngomong anak, masak, nyuci, nyetrika. Mentalnya berubah, cara berpikirnya berubah, mungkin fisiknya juga berubah. Itu kalau kita tidak mengikuti perubahan itu, yang kita bayangkan ideal lama saja, maka kebersamaan akan sangat menyiksa. Justru untuk bisa setia kita harus beradaptasi terhadap perubahan itu. Jadi maka cintaku mungkin tidak berubah, tapi caraku mencintai menyesuaikan situasi. Tidak sama terus-menerus.
Kalau zaman dulu mungkin caraku mencintai, kalau malam minggu apel diajak jalan-jalan. Nah, sekarang kita sudah beda, sudah rumah tangga, kebutuhannya banyak. Jangan sering-sering jalan-jalan, untuk SPP anak-anak lebih penting. Berubah. Harus diikuti perubahan itu. Kalau tidak, nanti ngamuk-ngamuk. Dulu aja tiap malam minggu ngejak makan, jalan-jalan. Sekarang tidak pernah. Cintamu sudah hilang mesti. Kita ngamuk-ngamuk begitu. Lu cintaku tidak hilang, tapi duitku yang kurang. Alah, sekarang butuhnya banyak. Iya, jadi ya kita harus beradaptasi lah, lihat situasi. Tadi ya, rumus awal tadi lu seni, tadi lu memahami manusia itu situasi. Jadi bukan berarti aku ndak mau ngajak kamu jalan-jalan. Itu kalau kita jalan-jalan hari ini, besok SPP-nya anak kita ndak kebayar. Jadi setia, iya, tapi ya tetap harus sadar perubahan. Jadi seperti sungai analoginya ya. Sungai itu ya tetap sungai yang sama yang kita lihat tiap hari, tapi kan aliran airnya berubah. Yang kita lihat hari ini bukan air yang kemarin. Yang kemarin sudah mengalir sampai mana entah. Tapi ini air yang beda lagi, beda lagi. Jadi hidup bersama itu seperti sungai tadi. Sungainya tetap ada, sungai yang sama, tapi alirannya sudah berbeda, berganti. Zaman berubah. Manusia itu berubah. Maka pernikahan adalah seni mencintai orang yang sama dalam ribuan wujudnya yang berbeda. Dan kesetiaan adalah kesediaan kita untuk ikut berubah agar tidak tertinggal oleh pertumbuhannya. Ini paradok pernikahan yang ketiga. Kita lanjutkan. Masih ada lagi paradoknya. Menikah itu penuh paradok. Paradok yang keempat. Paradok yang keempat ini kadang-kadang dibahasakan secara puitis. Orang yang kita cintai adalah orang yang bisa membuat kita sangat bahagia dan juga sangat terluka. Jadi dalam diri satu orang ini terkumpul dua potensi besar. Membuat kita bahagia dan juga membuat kita terluka. Ini paradok. Tapi kalau kita tidak mau begitu, ya kita tidak akan masuk ke dunia cinta dan pernikahan. Kalau kita nyari aman saja, nyari enak saja, tidak akan ketemu. Kata Erich Fromm, cinta itu tindakan kita membuka diri, melampaui keterpisahan. Dan semakin kita membuka diri, membuka hati, semakin mungkin kita tersakiti. Karena kita membuka diri, orang lain masuk. Karena masuk, dia ada di dalam. Karena ada di dalam, dia gampang menyakiti kita. Jadi itu yang membuat yang kita izinkan masuk tadi punya potensi membahagiakan kita sekaligus melukai kita. Kata Lewis, to love at all is to be vulnerable. Mencintai sepenuhnya itu berarti siap-siap terluka. Kita jadi rentan. Pasangan kita bisa menjadi orang yang paling menyakiti kita, juga bisa jadi orang yang paling membahagiakan kita. Ini paradoknya. Jadi orang yang membuat kita sangat sakit, dia juga yang bisa membuat kita sangat bahagia. Senyumnya bisa membahagiakan kita, tapi senyum sinisnya bisa sangat menyakiti kita. Sama-sama senyum itu. Yang satu senyum bahagia, yang satu senyum sinis. Itu dari orang yang sama bisa rasanya berkebalikan. Karena kita membuka diri, dia masuk.
Berarti apa? Pernikahan itu tidak sekedar kita belajar mencintai, tapi juga kita harus belajar untuk bisa merawat, tidak melukai, untuk memahami, bukan menguasai, untuk menyembuhkan, bukan sekedar mengalahkan dalam pertengkaran. Kenapa? Hati-hati, kalian bisa sangat menyakiti orang yang kalian cintai. Meskipun sebaliknya juga kalian bisa sangat membahagiakan mereka. Ini paradok yang keempat ini jadi pengingat kita untuk tidak sembrono di depan orang yang kita cintai. Mungkin gurauan kita, gurauan yang sama kalau di depan teman itu santai. Tapi begitu di depan pasangan ini masalah besar. Akan sangat menyakitkan dia. Biasalah, cowok-cowok misalnya kadang bapak-bapak itu kalau ketemu bapak-bapak guyonannya kan kadang yo saru-saru, yo gitu-gitu ya. Itu kalau di depan pasangannya itu bisa bahaya, bisa menyakitkan. Di depan temannya sesama laki-laki jadi bahan tertawa, tapi di rumah bisa jadi bahan tangisan. Harus hati-hati. Kenapa? Kalian istimewa karena dibukakan pintu, kalian bisa masuk ke dalam hatinya. Kalian secara sekaligus punya potensi untuk membahagiakan, sekaligus punya potensi untuk menyakitkan. Ini paradoknya cinta. Maka semakin besar cinta, semakin besar pula resikonya. Sebab cinta memberi kita dua kemungkinan sekaligus. Sayap untuk terbang dan kedalaman untuk kita jatuh. Makanya ayo serius ngopeni cinta kita, kebersamaan kita. Oke, sudah sampai paradok keempat. Sekarang paradok kelima. Masih banyak paradoknya. Jadi itulah kenapa tadi saya awali dengan seni. Manusia itu paradok. Yang kelima ada paradok sama tetapi berbeda. Ini sebenarnya berangkat dari pandangan kadang orang itu ngasih nasihat kita. Besok cari jodoh yang sama dengan kamu ya, biar bahagia. Jadi kalau kamu seneng apa, cari orang yang sama seperti kamu seneng itu. Biar kamu bahagia. Tapi ada juga yang bilang, tidak begitu rumusnya. Kamu cari yang berbeda. Sehingga dengan berbeda itu kalian bisa lebih kuat, lebih lengkap. Kalau kamu filosof, yo nyari pasangan jangan filosof lagi, nanti rame rumahmu. Filosof ketemu filosof, berat di rumah. Cari yang berbeda, nanti bisa saling melengkapi. Jadi kayak Sokrates itu kan, istrinya kan bukan filosof. Nah, ada yang mengingatkan Sokrates, jangan diskusi terus, cari uang sana loh. Jangan itu kayak ada yang begitu. Gegeran terus, debat terus saja. Ada yang ingetin pasangan. Tapi ada yang ngomong, lo lebih enak setipe dong. Kalau kita setipe, dia bisa memahami dunia kita. Ini yuk, dua-duanya benar. Jadi, kenapa? Ini makanya disebut paradok. Dalam bahasa Inggris ada dua peribahasa yang maknanya berbeda. Birds of a feather flocks together. Orang yang mirip cenderung mudah merasa nyambung. Kadang kan kita begitu. Enak ya orang ini. Saya senang filsafat, dia diajak ngomong filsafat nyambung. Asik nih. Itu teori pertama. Tapi ada juga yang bilang opposite attract. Perbedaan tertentu saling melengkapi. Kita yang cerewet senang kalau lihat orang pendiam. Yang introvert senang lihat ekstrovert. Saya itu introvert, mau ngomong malu, males bareng orang banyak. Kok senang ya ada teman yang ekstrovert, jadi rame, situasinya ceria kalau dia datang. Kita suka yang begitu. Ini dua-duanya sebenarnya sama-sama benar.
Jadi nyari yang sama ada alasannya, nyari yang beda juga ada alasannya. Tapi nanti ada teori begini. Carilah yang sama, tapi dalam visi, dalam nilai, dalam tujuan hidup. Pernikahanmu akan lebih bahagia. Nah, sementara carilah yang beda, tidak masalah kalau itu dalam gaya, dalam keterampilan, hobi, pekerjaan, ini tidak masalah, beda. Jadi, kita dengan istri, yang cowok senang sepak bola, yang perempuan senang bulu tangkis, tidak masalah. Malah rame nanti bisa. Kalau ada lapangan bulu tangkis ya istrinya yang main, kalau futsal ya suaminya itu bisa main, bisa luas. Di rumah bisa yang satu cerewet, yang satu pendiam aman. Gaya kan itu cumaan, gaya ngomong. Jadi, kalau dua-duanya pendiam nanti rumahnya sepi. Dua-duanya cerewet, tetangganya bubar. Jadi nah itu enak. Jadi gayanya saling menutupi enak. Tapi kalau nilai tujuan hidup, kalau bisa ya sama. Karena nilai yang berbeda, tujuan hidup yang berbeda, visi yang berbeda, itu sering jadi masalah dalam hidup bersama. Jadi dua orang akan lebih cocok kalau punya nilai dasar yang cukup dan sejalan, bisa memahami perbedaan dan matang secara emosional untuk mengelola ketidakcocokan. Jadi beda bakat, beda minat, beda selera tidak apa-apa. Cuma karena kita hidup bersama, ya visi kita harus sama dong. Nilai-nilai di keluarga ini sama, tujuan hidup bersamanya sama. Jadi utamakan sama di bagian ini. Kalau yang lain berbeda tidak apa-apa. Justru berbeda mungkin jadi lebih kuat. Nah, baik. Ada kalanya memang pasangan yang berbeda sangat bahagia malahan. Pasangan yang mirip sama malah tidak tahan lama. Ternyata memang tahan lama tidaknya itu ada pada nilai dan tujuan hidup bersama. Oke, baik. Sudah ada 5 paradok ya. Ternyata dalam menikah itu sama tapi berbeda, bahagia tapi terluka, setia tapi berubah, dekat meski berjarak, dan bebas meskipun terikat. Inilah paradok-paradok yang harus kalian pahami. Inilah kasunyatannya orang menikah. Kenapa sih Pak kok jadi serumit itu? Ya karena manusia itu tadi ya seni. Jadi manusia itu tidak eksak, tidak seperti kopi. Kopi itu didiamkan lama jadi dingin. Kalau manusia dicuekin lama panas dia. Baik, kita lanjutkan. Paradoknya sudah sekarang. Ini yang sering dituduh jadi masalah dalam kebersamaan, yaitu ego. Ego itu sering diterjemahkan dengan keakuan, rasa aku. Kenapa sih ego itu sering jadi penghalang kebersamaan? Yang pertama, coba ini termasuk juga ciri-cirinya orang egois ya. Kalau kalian punya pasangan begini, lembutkan hatinya, belajar bareng-bareng agar tidak egois. Saling mengingatkan. Orang egois itu ingin selalu benar. Jadi orang egois itu sulit ngaku, oh aku yang salah, aku ndak peka, mungkin aku menyakitimu. Itu orang egois sulit ngaku ini. Orang egois itu kalau bertengkar,
Dia mengejar kemenangan, bukan mencari solusi dari permasalahan. Ini cirinya orang egois. Jadi, padahal ini kan hidup bersama, yang lebih penting kan harusnya solusi, kebersamaan, bukan menang. Bukan kok menang debat, wong itu bukan lomba debat. Bukan kok menang argumen, tidak ada gunanya menang argumen kalau tidak ada solusi dari masalah. Tapi orang egois cenderung ingin membuktikan bahwa yang benar saya. Tidak penting yang benar siapa, yang salah siapa dalam hidup bersama. Yang penting apa? Masalah yang kita hadapi ini ada solusinya. Jadi, dia mungkin senang kalau no kan, kamu kan yang salah, itu biasanya orang egois. Terus orang egois itu biasanya sulit mendengarkan. Ketika pasangannya bicara, dia tidak fokus untuk mengerti apa yang disampaikan oleh pasangannya. Yang ada di pikirannya, bantahnya gimana, kelemahan argumennya dia apa, terus saya membela dirinya gimana. Ini cirinya orang egois. Jadi, pokoknya ketika debat, yang ada di pikirannya adalah ini harus saya bantah. Ketika pasangannya ngomong, dia tidak mendengarkan pasanganku ini maunya apa sih. Dia sulit mengempati, memposisikan diri. Iya ya, kalau aku di posisinya dia mungkin sakit loh. Tapi tidak, dia sedang mencari pembelaan diri. Dia sedang mencari bantahan biar pasanganku kalah, biar tetap yang benar itu aku. Ini kalau ada banyak gejala seperti ini, kalian harus mulai cooling down ya. Ayo bareng-bareng meningkatkan kualitas kebersamaanmu. Yang ketiga, ego akan menganggap ngalah adalah kalah. Jadi dia tidak akan mau ngalah. Pokoknya harus aku yang benar. Padahal kalau hubungan ini rusak, ya dua-duanya kalah. Tapi orang egois tidak mau ngalah. Dulu kita pernah bahas itu yang ngaji filsafat satu sesi penuh tentang mengalah. Yang katanya dari bahasa Jawa, mengallah. Ya tidak apa-apa. Itu kita bahas dulu, itu menarik. Jadi menunjukkan kebesaran jiwa. Kita kadang-kadang protes kalau ada orang bilang, sing waras ngalah. Gitu. Jangan Pak, yang waras harus menang. Enggak. Karena kalau ada orang ngomong sing waras ngalah, itu berarti yang di depannya orang tidak waras. Lah ngapain kalian ngeladeni orang tidak waras? Jangan-jangan kamu ikut edan nanti. Jadi rumusnya tetap sing waras ngalah saja. Wong ya di depanmu orang tidak waras, ngapain dilawan serius? Jadi termasuk ngalah itu sebenarnya menyelamatkan diri kita sendiri. Terus ya boleh dikembali lagi di dulu waktu kita bahas tentang ngalah itu ya. Yang keempat, orang egois itu biasanya ingin mengendalikan. Aturanku yang harus jalan. Aku yang harus ngontrol. Kalau situasinya tidak sama dengan keinginannya, dia marah. Itu ciri-ciri orang egois. Dan orang egois itu mudah terluka sekaligus mudah dilukai. Dan mudah melukai. Jadi gampang terluka, gampang melukai. Kalau dia ngomong nyelekitnya luar biasa, dibalas sedikit, dia tersinggung, egois. Kalau maki-maki orang dengan santainya, dimaki sekali, wah dia naik panas. Itu orang egois. Ini tidak cuma dalam pernikahan, dalam hidup sehari-hari kalau ketemu orang dengan ciri ini, itu orang egois. Ingin benar terus, tidak mau menjelaskan.
temennya atau pasangannya baru ngomong sebentar langsung dipotong. Seolah-olah tahu nanti ini temenmu ini ngomongnya sampai apa, itu dia ngerti. Padahal belum selesai ngomongnya. Kemudian tidak mau ngalah. Dia harus enak terus, menang terus. Dia yang harus ngatur, menguasai. Dia santai saja melukai orang tapi baperan, tersinggungan. Nah, ini kalau ketemu teman kayak gini ya berdoa saja semoga dia sadar. Kemudian belajarlah bersama biar dia sadar dari egoismenya. Jadi ini penghalang pertama. Kalau sudah penghalang ini muncul, problem akan bermunculan. Kalau sudah problem bermunculan, kalian akan kena mental. Ini mental health, kesehatan mental dalam pernikahan. Orang menikah itu kalau pengelolaannya tidak bagus, bisa anxiety, bisa insecure, bisa depresi. Silahkan milih, silahkan milih yang mana, enggak bisa ya? Enggak. Ya jangan sampai kalian ngalami ini. Tapi ini untuk waspada ya. Jadi jangan sampai kena mental health. Biasanya diawali dari ego ketemu ego yang masing-masing tidak mau ngalah, konflik berkepanjangan, dan lain sebagainya. Ada kalanya anxiety. Anxiety itu cemburu berlebihan. Paranoid, takut ditinggalkan. Overthinking. Selalu ingin penegasan, kepastian. Ini mulai gangguan kecemasan, anxiety namanya. Cemburu berlebihan, nanti mungkin pasangannya naik kereta atau naik bis, nggak sengaja jejer lawan jenis, sudah sama siapa gitu. Nanti pasangannya tidak pulang lama karena ada urusan ini, itu pikirannya overthinking yang jelek-jelek. Jangan-jangan sama yang lain, jangan-jangan sudah tidak senang aku. Nah, ini anxiety namanya, gangguan kecemasan. Selalu membutuhkan kepastian. Kamu masih cinta padaku toh? Kok tidak pernah? Tiap hari tanya begitu. Kenapa? Cemas, anxiety. Tentu saja melelahkan kalau kalian begini terus. Takut ditinggalkan. Biasanya jam 4 sudah pulang kantor, ini jam 4 lebih 2 menit kok belum nyampe misalnya kamu. Jangan-jangan mampir di mana dulu misalnya. Kadang-kadang pikiran-pikiran negatif ini menguasai. Overthinking. Gambarannya aneh-aneh. Mungkin sering nonton sinetron, drakor. Khawatir kecantol CEO di pinggir jalan, khawatir. Ya. Kamu jadi minder. Ya. Itu anxiety, kecemasan. Terus insecure. Pada akhirnya merasa, siapalah aku. Aku ini kecil kalau dibandingkan dia. Terus kalau dikritik langsung baper, tersinggung. Ingin divalidasi terus. Ini berarti kita mulai insecure. Khawatir. Dan puncaknya bisa depresi. Cirinya depresi apa? Dalam hidup berpasangan ya. Yang pertama, kelelahan kronis atau burnout. Itu ciri pertama. Merasa capek, tidak bersemangat hidup. Kalian mungkin ada di tahap awal menuju depresi. Yang kedua, menjauh. Tidak ingin dekat-dekat. Yang ketiga, dingin. Cuek, sudah.
Terserahlah kamu, tinggal-tinggal aku juga ndak apa-apa, sudah siapalah aku. Terus jadi dingin. Terus hampa, ndak bermakna kebersamaan itu. Kehilangan makna. Kenapa sih aku dulu kok nikah? Kenapa sih? Nah, itu mulai menggugat. Ini biasanya kalau di filsafat itu ini penyakitnya orang yang mengalami midlife crisis. Krisis parubaya. Isinya menyesali yang kemarin-kemarin dilakukan, dipilih. Pikirannya banyak coba-cobanya. Pikiran coba-coba itu, coba dulu aku sama yang itu, coba dulu, ini mikirannya. Coba dulu aku ndak kerja di sini, coba dulu, selalu begitu. Ini krisis eksistensial. Dan juga krisis emosional. Gampang baper, gampang tersinggung, gampang tersulut. Ini cirinya orang depresi. Nanti ya ini untuk pedoman kalian, jangan sampai ketemu titik-titik ini. Kalau sudah mulai anxiety, insecure, diatasi dengan baik, jangan sampai masuk ke depresi. Nah, pada akhirnya ini satu teori ya, biar ada filsafatnya, saya ambilkan teorinya John Gottman. The Zone Relationship House Theory. Jadi teori tentang rumah hubungan, namanya rumah hubungan yang kokoh. Jadi rumah tangga yang kokoh itu unsurnya 7, atapnya kepercayaan atau komitmen, fondasinya 2, persahabatan yang kuat dan interaksi yang positif. Nah, itu membacanya begitu. Jadi menikah itu seperti kita membangun rumah. Yang paling awal apa untuk membangun rumah yang kokoh? Yang paling awal adalah kita mengenali dunia pasangan kita. Jadi yang paling awal itu knowledge, kalau bahasanya Erich Fromm. Wong pasangan kita itu kan orang lain dengan sejarahnya sendiri, dengan situasinya sendiri, dengan wawasannya sendiri. Dengan seleranya sendiri, itu harus kita pahami. Jangan egois, mengejar pemahaman diri terus. Pasanganmu juga perlu dipahami. Terus belajar tentang dunia batinnya, mimpi-mimpinya, perasaannya, kecemasannya, dan lain sebagainya. Wong pasangan kita itu juga subjek, juga manusia yang punya mimpi, punya perasaan, punya kecemasan, punya bebannya sendiri. Jadi yang paling awal pemahaman. Kalau sudah yang nomor 2, respect, kagumi dan hormati. Syukuri, hargai, kagumi. Pujilah sekali-sekali biar dia bahagia. Selalu ada sisi positif, sisi luar biasa dari pasanganmu. Buktinya kamu mau menikahinya. Blow up itu. Jadi ini tumbuhkan rasa kagum. Pasti ada kok. Tidak ada orang itu yang tidak ada istimewanya. Semua orang ada istimewanya. Kalian juga ada, tapi mungkin belum kelihatan saja. Kalau tidak ada ya dibuatlah. Jadi tumbuhkan rasa hormat dan kagum pada pasanganmu. Hargai dia apa adanya. Ini untuk membangun rumah hubungan yang kokoh. Jangan pasangannya sendiri, dicela-cela sendiri, itu pun di depan orang banyak. Nah, ini kamu bunuh diri. Sebagai pasangan, bunuh diri dalam rumah tangga. Yang ketiga, saling mendekat, bukan saling menjauh. Saling mendekat itu
Tiap hari lakukan pendekatan dalam tanda petik. Ajak hal-hal kecil. Yang mendekat itu kan tidak harus mahal. Ajakan-ajakan kecil. Nongkrong yuk, depan rumah yuk. Gitu. Nanam-nanam berdua yuk. Ini ajakan-ajakan kecil. Tidak masalah. Karena yuk pasangan kita. Kita kadang-kadang sudah kehilangan ajakan kecil, sentuhan kecil, senyuman kecil, gurauan kecil. Jadinya hambar. Oke, saling mendekat, jangan saling menjauh. Yang disapa juga begitu, jangan jual mahal. Kadang-kadang pasangannya ingin romantis, kita yang mementahkan. Pasangan kita senyum, nyenggol, menyapa. Ala wis tuwa, ndak polah-polah gitu. Ya, jengkel. Nah ya, oh, sudahlah, ndak macem-macem kita ini baru duit habis, baru apa. Iya, tapi kan tetap harus selalu mendekat, tidak menjauh. Ada 1001 cara untuk kita mendekat terus, tidak menjauh. Sekedar sapaan, sekedar perhatian, ndak masalah. Mungkin lagi jalan di luar tiba-tiba ada bunga yang apa gitu ya, beli, saya tidak tahu aja. Kalau di film-film itu kan romantis bawa bunga. Syukur-syukur sekalian nomor rekeningnya. Itu seneng mesti. Itu saling mendekat. Kemudian positive mindset. Kita lihat dengan cara pandang positif. Selalu lihat sisi baiknya saja. Waduh, istriku masaknya kok kayak gini rasanya, ya Allah. Nah, tapi dia sudah mau masak, mengorbankan tenaga dan waktu, itu sudah luar biasa. Nah, ini lihat sisi positifnya. Selalu ada sisi positifnya. Kemudian mengelola konflik dengan sehat. Jadi ini penting juga mengelola konflik. Nanti kita bahas sebentar ya mengelola konflik ini. Kemudian mendukung impian pasangan. Pasangan kita ya manusia, dia juga punya mimpi, punya cita-cita. Dukung itu, dukung impiannya, dukung harapannya. Dan ciptakan makna bersama. Sering-sering ngobrol, ke depan kita ini gimana ya? Apa yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita? Anak-anak kita harus bisa apa? Kita ini, rumah tangga kita nanti kita bawa kemana? Itu sering-sering ngobrol begitu, menyatukan visi. Jadi, nah, kalau sudah ada 7 itu nanti diatapi, dinaungi dengan kepercayaan atau komitmen. Kita saling percaya. Difondasi dengan persahabatan atau kedekatan yang kuat. Jadi, beliau punya juga rumus namanya interaksi positif dengan rasio 5:1. Menarik ya. Jadi 5:1 itu begini. Setiap kali terjadi interaksi negatif 1, bayar itu dengan 5 interaksi positif. Kalau kamu kok kepleset ngomong menyakiti hatinya sekali, berarti sekarang tugasmu menggembirakan dia 5 kali. Itu 5:1. Biar apa? Biar interaksi negatif itu kuantitasnya tidak sebesar yang positif. Jadi biar terkubur oleh yang positif. Jadi boleh dipakai rumus ya 5:1. Wah ya Allah, saya ngomongnya keperusut tadi, dia tersinggung mesti. Kamu kasih 5, saya harus ngasih 5 ini. Yang pertama ngerayu. Kemudian gombal-gombal sidik tidak apa-apa, yang penting dia seneng. Yang kedua diajak jalan-jalan bareng. Yang ketiga disuruh pesen Shopee sak kapoke lah. Seneng itu mesti. 5 ya, kasih 5. Itu positif 5 untuk bayar interaksi negatif 1.
Ya ini ndak cowok, ndak cewek ya, ndak bapak, ndak ibu, dua-duanya. Ketika sadar menyakiti pasangannya, ya mungkin rumusnya ndak kaku harus 5 lah. Setiap orang kan bisa beda-beda. Tapi bayar itu dengan interaksi yang positif. Ini rumusnya Gottman. Hati-hati dalam hidup bersama. Ada namanya Horseman of the Apocalypse. Ini AI ini. Jadi ada gambarnya. Saya nyoba-nyoba. Ini 4 pola komunikasi yang merusak pernikahan. Criticism, contempt, defensiveness, dan stonewalling. Mengkritik, menghina, defensif, dan menutup diri. Ini menghancurkan komunikasi. Mengkritik itu menyerang pasangan. Yang diserang orangnya bukan kelakuannya. Jadi, kamu sih ndak mikir. Nah itu, kamu egois. Nah ini menyerang orangnya. Mungkin kalau untuk orang lain yang tidak terlalu masuk dalam hidup kita dikritik itu ya sakit tapi tidak sesakit itu. Tapi kalau yang mengkritik pasangan kita sendiri, sakitnya berlipat. Ini yang harus kalian ingat-ingat. Yang kedua, menghina, melecehkan, mengejek, merendahkan. Bodoh banget oh kamu itu. Gitu aja tidak bisa. Suruh nyapu saja tidak bersih-bersih. Sini tak sapu sendiri. Ini contempt namanya, menghina. Dan itu menyakitkan. Kalau orang lain mungkin tidak sesakit itu, tapi karena pasangan kita sendiri sakit rasanya. Kemudian defensif. Defensif itu tidak mau salah. Selalu membela diri. Yang salah harus yang lain, bukan aku. No, bukan salahku. Salahmu sendiri, kemarin kamu telat. Salahmu sendiri. Yang salah orang lain, bukan aku. Komunikasi seperti ini itu menghancurkan komunikasi dalam pernikahan. Dan yang keempat, stonewalling. Stonewalling itu apa? Tidak mau komunikasi. Diajak ngomong, tidak respon. Diabaikan, tinggal pergi. Ini masalah sudah. Hati-hati ya besok kalian kalau sudah nikah, 4 pola komunikasi ini bisa menghancurkan. Mungkin kecil-kecil urusannya, tapi kalau numpuk bisa jadi awal retaknya kebersamaan. Jadi catat baik-baik ya. Nah, nanti Gottman mengajukan beberapa tips ketika kita menghadapi masalah. Ini tulisan lagi ya, bukan gambar. Ya, tidak gambar terus. Kamu sudah gede kan, tidak harus ada gambarnya. Nah, tips pertama dari Gottman untuk menghadapi masalah adalah komunikasi dengan baik. Komunikasi ini tidak ada hubungannya dengan pinter ngomong, tapi lebih pada mau memahami. Jadi bagaimana sih komunikasi yang baik itu? Pertama, dengarkan untuk memahami, bukan mendengarkan untuk membalas. Kadang-kadang kita mendengarkan itu untuk membalas. Maka selesai ngomong langsung dibalas. Kamu kan juga gitu, ini untuk membalas. Jadi kalau mau mendengarkan yang baik, setelah pasangan kita ngomong, mungkin dengan kalimat-kalimat penegasan. Oh, berarti kamu sakit hati saya ngomong kayak gitu tadi ya. Ya mohon maaf. Ini namanya mendengarkan tidak untuk membalas, tapi untuk memahami. Oh, berarti kalau saya begitu kamu kecewa. Oke, saya berusaha besok tidak begitu lagi. Ini namanya komunikasi yang baik. Terus
mungkin juga dari sisi gaya bahasa, kata Gottman, coba lebih banyak pakai diksi saya daripada kamu. Daripada bilang kamu sih tidak pernah peduli, misalnya. Saya itu kalau kamu tidak balas WA aku, rasanya sedih. Itu aku. Jadi tidak menyerang kamu, tapi aku. Aku itu bingung kalau kamu gak balas-balas WA, apa memang sibuk, apa memang cuek. Gitu. Nah, ini tidak menyerang, tapi kalau tiba-tiba, kamu itu gimana sih? Oh, itu nyerang. Nah, ini kata Gottman lebih baik pakai bahasa aku. Terus, sediakan waktu khusus untuk bicara dari hati ke hati. Jadi, ndak hanya ngobrol tentang tagihan, pekerjaan, urusan rumah. Sekali-sekali boleh kok tanya, gimana perasaanmu akhir-akhir ini? Gimana sih? Kamu asik ndak akhir-akhir ini? Apa murung? Apa seneng? Ndak apa-apa. Enaknya gimana ini kita biar senang lagi? Itu komunikasi yang baik. Kemudian yang kedua, tips dari Gottman, mengelola konflik. Kenapa sih konflik itu kemungkinan pasti terjadi? Ya karena kita dua manusia yang berbeda, kebiasaannya berbeda, harapannya berbeda, pikirannya berbeda. Caranya gimana menghadapi? Yang pertama, pisahkan masalah dari orangnya. Jadi, bahas masalahnya saja, jangan bahas orangnya. Jangan bilang, kamu egois, tapi yuk, kita memang mungkin perlu manajemen waktu yang baik. Oh, kita memang perlu lebih jelas lagi pembagian kerjanya dan lain sebagainya. Nah, ditegaskan lagi deh, yang bersih-bersih kamar mandi tanggung jawabnya siapa, yang harus nyuci tanggung jawabnya siapa. Ini namanya bahas masalah, bukan menyerang orang. Kemudian kalau bertengkar, tidak untuk menang, tapi untuk solusi. Ya bila perlu tidak usah bertengkar, diskusi saja mencari solusi. Kemudian kalau emosinya sedang tinggi, cooling down dulu. Jadi dinginkan dulu. Jangan sampai nambah masalah baru karena kita yang tidak kontrol. Jadi kalau marah biasanya kan suara meninggi, logika menurun, ego membesar. Maka cooling down saja. Wah, ini saya baru panas ini. Nanti saja ya kita lanjutkan. Nanti malam lah kita lanjutkan kalau mau tidur. Kalau memang malas mikir mau tidur, ya gimana caranya biar kita lebih tenang. Nah, ini menunda emosi. Jangan pas lagi marah lanjut. Marah dibalas marah, selesai. Pokoknya diinget-inget tadi ya. Kalau kita marah biasanya suara meninggi, logika menurun, ego membesar. Maka cooling down. Terus yang ketiga, hargai pasangan. Tadi sudah disinggung sedikit ya. Meskipun ada banyak masalah, tetap hargai pasanganmu. Pasangan kita itu ya manusia. Dia ingin dilihat, ingin dihargai, ingin diakui. Ucapkan terima kasih, ucapkan maaf. Terima kasih sudah menyiapkan makan. Meskipun itu rutinitas. Ya ndak harus tiap hari juga dengan intonasi yang enak, jangan kelihatan acting, jangan kelihatan terpaksa. Enak masakannya. Ambil nafas dulu baru ngomong, oh enak. Ya itu masalah kalau gitu ya. Terus lebih banyak lihat kelebihan bukan kekurangan. Ini akan membahagiakan dia juga membahagiakan kita. Kenapa? Ya kalau kita melihat hanya kekurangan, kita sendiri nanti jadi sedih karena pasangan kita banyak kurangnya. Sementara kalau kita lebih melihat kelebihan, kita lebih banyak bersyukur. Jadi tidak masalah. Memang manusia dengan manusia selalu ada kurangnya, tapi pasti ada kelebihannya. Kemudian jangan mempermalukan pasangan di depan orang lain. Meskipun niatnya guyon.
Kita tidak tahu suasana hatinya dia. Kadang-kadang kita itu ketemu teman dengan teman pasangan kita guyon. Dengan bongkar aib pasangan kita sendiri. Ini mempermalukan namanya. Hargai pasangan. Kemudian ini juga penting. Konflik selalu terjadi, wong yo hidup bersama, maka yang penting apa? Setelah pertengkaran selesai. Jadi latihanlah minta maaf yang baik. Dan kadang kita bilang, maaf kalau kamu tersinggung. Itu kan sebenarnya kamu ingin menegaskan, aku benar, kamu salah. Tapi ya maaf kalau kamu tersinggung. Itu kan kalimatnya tidak enak. Coba kamu maaf. Misalnya kamu ngaku, saya yang salah, ngomongnya agak kasar, maaf ya. Nah, itu salahnya di saya. Ini kadang kita tidak sadar dengan kalimat-kalimat. Akui bagian salah kita. Meskipun mungkin menurut saya itu 80% benar, ya salah 20% lah. Akui yang 20 itu. Itu akan membahagiakan pasangan kita. Karena orang itu senang kalau bukan aku yang salah. Itu membahagiakan dia. Kemudian bangun kedekatannya. Setelah konflik ya ngobrol santai, makan bersama, guyon lagi, jalan bersama lagi. Jangan biarkan luka kecil menjadi jarak yang menetap. Luka kecil biarkan jadi luka kecil. Jangan diingat-ingat terus, jangan dibesar-besarkan. Wong kecil saja, biarkan lewat, tutupi itu dengan momen-momen kebahagiaan bersama. Akan lebih membahagiakan. Baik. Satu lagi terakhir. Ini bahasa Indonesia ya. Disebut rumah tangga karena pernikahan bukan sekedar memiliki rumah untuk ditinggali, tetapi juga memiliki tangga untuk didaki bersama dengan segala naik dan turunnya. Hingga keduanya menjadi manusia yang lebih matang dan lebih dekat dengan Tuhan. Itulah kenapa istilahnya rumah tangga, tidak rumah saja. Oke ya, saya kira itu ya teman-teman tentang bagaimana dengan pernikahan kita menjadi manusia yang lebih matang dan lebih dekat kepada Tuhan. Kita bahas minggu depan. Bagaimana pernikahan itu jadi jalan pertumbuhan kita menjadi manusia yang manusia. Kalau bahasa Islam, menjadi manusia yang hambanya sekaligus khalifahnya lewat jalur pernikahan. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Semoga sedikit banyak jadi bahan refleksi teman-teman semua, kita semua yang belum punya pasangan, diingat-ingat buat besok kalau sudah menikah. Nggak usah dipikir terlalu dalam dulu sekarang, wong belum bisa praktek. Ini jadi rujukan dan referensi ya. Baik, saya kira itu malam hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.